Makasih Mas Ade sudah Ya, Mas Ender. datang ini ke tempat ruang kerjanya dan luar biasa ya, ruang kerjanya bisa disulap. Terakhir berarti saya datang ke sini kapan ya? Sebelum downhill ya? Downhill Agustus ya? Juli ya? Juli. Ini sudah bulan 10. Berarti kurang lebih 3 bulanan ya. 3 bulan bisa disulap. Dan ini menjadi keinginan kita nih mau bertanya-tanya sama Mas Ade nih. Boleh. Mas Ade. Jangan susah-susah tapi. Kita lanjut nih Mas Ade. Iya, iya. Saya pernah lihat Mas Ade itu di salah satu berita adalah merupakan salah satu camat yang termuda. Kalau nggak salah kan Mas Ade berarti kelahiran 87 ya? 87. Nah, kelahiran 87. Nah, Nggak muda ya Mas, 35 yang menjelang tua. STW, setengah tua. setengah tua. Tapi dengan kondisi menjadi seorang camat Gajah Mungkur yang pas kan di dekat titik kota kita bilang ya. Berarti daerah wilayahnya mana aja nih? Tengah nih Mas. Tengah ya? Nah, ya. Kan ini pas di tengah-tengah ya. Ya hampir di tengah lah. Memang nggak di Simpang 5 tapi kalau secara geografis ya ini pas di pusatnya. Pas di pusatnya. Pas di tengah-tengah. Berarti kan cakupan timur atau utara batasnya mana aja nih? Batas akhirnya daripada Ini enggak. Batasnya kalau kita mulai dari ini aja, Simpang 5. Kalau jalan dari Simpang 5, Polda itu kalau naik ke Siranda, kiri itu sudah kecamatan lain. Yang kanan Gajah Mungkur. Kemudian kita kalau veteran, kalau dari Polda kanan veteran, itu kiri Gajah Mungkur, kanan udah kecamatan Semarang Selatan. Itu terus sampai Karyadi, Kaligarang, ini ya. Kaligarang, terus naik ke atas ke arah Sampangan, Menoreh, Sampangan, Mentok, Kretek Wesi. Iya, jembatan ya berarti jembatan ya, Kretek Wesi ke kiri tapi kita batasnya sungai. Ke kiri ke atas terus sampai Unika, Karangrejo, Jatingaleh. Jatingaleh itu setelah flyover itu atau tol? Oke. Berarti tol ke atas ikutnya Banyumanik udah. Sudah masuk dari ke Banyumanik. bawah kita. Tapi yang kalau ke bawah ke kiri yang Norman itu masuk Gajah Mungkur, yang Kesatrian, Arhanud itu masuknya Candisari. Turun lagi Kaliwiru ke sini Don Bosco itu masuk kita. Tapi yang kanan enggak. Oh, itu batas-batas wilayahnya tadi. Akpol masuk kita, terus Sisingamangaraja enggak ada. Akpol ke sini turun Taman Diponegoro, muter lagi ke bawah tembus Polda. Itu daerah wilayah ini ya. 8 kelurahan. 8 kelurahan dengan populasi jiwa 64.000 jiwa, hampir 64.000 jiwa. 64.000 jiwa ya. Terus 51 RW, 345 RT. Nah, dengan 64.000 jiwa yang kurang lebih berarti menjabat Mas Ade bulan 24 Juni saya dilantik. 24 Juni. Nah, itu kan nggak gampang ya. Maksudnya nggak gampang. Sebelum kita mau bicara ke situ, Mas Ade Bakti sebenarnya dengan latar belakang keluarga bagaimana sih? Nggak gampang, tapi jangan dibikin susah, Mas. Santai. Memang nggak gampang, tapi jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Nah, itu kata kunci tuh. Jadi ada orang kan kalau dibilang tadi tidak gampang, tapi menjadi mendramatisir ya. Ya tergantung ini ya, kemauan dan kemauan kita sih. Kemauan kita nanti pasti kemampuannya akan mengikuti karena kemampuan sudah dipelajari. Ya. Tapi kalau mau itu kan dari diri kita. Nggak mungkin kan mau itu dari orang lain kan nggak mungkin. Yang mau sih dari kita. Mau dulu, kalau setelah itu baru mampu. Nah mampu itu kita bisa belajar dari pengalaman dengan orang lain. Saya misalkan belum mampu apa belajar sama Mas Ender, belajar sama siapa. Tapi kan mau dulu. Iya. Mau dulu. Ada keinginan dari dalam ya. Mana prinsip saya ini ya, kalau ada problem masalah selama itu masalah atau sesuatu yang dibuat oleh manusia, itu pasti bisa diselesaikan. Cuman pilihannya hanya 2. Cepat atau lambat, susah atau mudah. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Kecuali bikinannya Gusti Allah ya, bikin kuping misalkan, nggak ada. Manusia bikin kuping prostetik pasti nggak bisa kayak asli. Tapi kalau semuanya itu bikinan manusia, itu pasti pilihannya itu. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Jadi ketika kita ketemu masalah dengan 64.000 jiwa, problem apapun di wilayah, selama kita mau untuk menyelesaikannya, itu sudah pilihannya ada 2. Cepat atau lambat, susah atau mudah. Nggak ada yang nggak bisa. Nah itu menarik gitu. Tapi sebelumnya kita mau lihat background daripada Mas Ade. Mas Ade sebenarnya dibesarkan keluarga yang bagaimana sih? Saya keluarga tentara ya, Bapak TNI. Oh, Bapak TNI, pensiunan dengan pangkat? Pangkat ini aja, Babinsa aja. Oh, oke. Babinsa ya. Terus
sempat kecil di asrama di Tegal sana 407 dulu. Ionik 407, terus TK baru pindah ke Semarang. TK pindah TK Semarang. pindah ke Semarang aja dah. Semarang pun di Gunung Pati sana. Makanya namanya Ade, Mas. Anak desa itu jadi. Tapi memang itu artinya Ade itu. Enggak. Jadi Ade Bakti Aryawan. Ade itu bapak saya TNI Angkatan Darat. Ade Bakti itu karena ibu saya perawat tenaga kesehatan itu kalau lihat logo kan Bakti Usada. Jadi memang nama Ade itu Bakti, ya. ambil Kalau dari Aryawan dua itu itu. Nama dari Mbah Aryawan. Kenapa? Jadi Aryawan itu saya lahir pas Lebaran. Kalau Lebaran tuh malah Sugeng Riyadi ya. Iya. Sugeng Riyadi lahirnya pas awan. Jadi Aryawan, Ade Bakti Aryawan. Jadi nama lengkapnya Ade Bakti Aryawan ya. Lahirnya Sabtu Pahing. Jadi. Sabtu Pahing. Sabtu. Dari berapa bersaudara berarti? Saya 3. Saya nomor 1, adik saya nomor 2. Terus saya masih punya adik lagi kelas 3 SMA. Kelas. Orang tua Iya, termasuk 3. keras ya dalam Pastilah Mas, tentara ya. Otomatis disiplinnya. Sebenarnya bukan keras ya bahasanya, disiplin ya. Disiplin. Nah, pada saat didikan orang tua, bagaimana memilih pendidikan sehingga Mas Ade Bakti perjalanan sekolahnya? Saya waktu itu lebih tertantang ini. Saya tertantang untuk punya teman banyak. Jadi saya waktu itu SD-nya di Gunung Pati sana, SD Sumur Gunung 02. Terus ketika mau daftar SMP, kebanyakan kan nyari SMP yang dekat rumah. Iya. Saya enggak waktu itu. Saya mau nyari SMP yang jauh lah, karena nggak sombong nih, lumayan lah. Nem saya waktu itu kan dan nem saya lumayan lah. Kalau cuma di situ kayaknya, menurut saya waktu itu eman-eman. Apalagi teman-temannya itu lagi. Saya geser ke SMP 1 Ungaran. Iya. SMP 1 Ungaran, terus habis SMP 1 Ungaran. Biasanya kalau mau SMA nyari yang deket situ juga. SMP 1 Ungaran, SMA 1, SMA 2 Ungaran. Saya enggak, saya lari lagi ke Semarang. Saya lari ke SMA 4 Banyumanik. Bahkan ketika daftar itu pun saya nggak tahu SMA 4 di mana. Ya pas daftar itu baru tahu sekolahnya ada di mana. Jadi ya itu Mas, lebih ke pengen punya teman banyak aja. Termasuk pas di SMA pun semua teman-teman ekstrakurikuler tuh mulai dari yang agamis ya, yang rohis itu saya ikut, paskibra juga ikut, pramuka juga ikut. Termasuk aktif ya? Pecinta alam juga saya teman-teman. Jadi punya teman itu seru, karena kita nggak tahu tiba-tiba di jalan ada apa-apa kita nggak kenal. Kalau saudara kan saya cuma 3. Saudara kandung cuma 3. Masa ada apa-apa harus minta tolong ke saudara kandung. Itu prinsip yang ini ya, yang luar biasa. Memang sudah suka bersosialisasi ya. Dari kecil berteman, berinteraksi dengan banyak orang. Iya. Nah, sifat itu memang diwariskan dari bapak atau ibu? Yang mungkin kan kadang-kadang ibu lebih introvert atau bapak yang nggak ngerti ya Mas. Karena saya nggak tahu kecilnya mereka sih. Iya. Siapa tahu kan ada yang nyampaikan zamannya bapak pecicilan dulu kamu menurunkan mewarisin gitu. Nggak ada ya, misal paman nyampaikan gitu, nggak ada ya. Ada sih, lebih marisi ke jahilnya mungkin ya. Nah, setelah menyelesaikan SMA 4 Banyumanik berarti ya? SMA 4 Banyumanik. Memilih pendidikan kemana? Waktu itu sempat ada pendidikan yang waktu itu sempat ini sebelum sebelum itu sebenarnya SMP itu saya mau ke Taruna Nusantara waktu itu. Tapi kebetulan pas angkatan saya itu Taruna Nusantara tidak lagi ikatan dinas. Dulu kan Taruna Nusantara dimudahkan untuk masuk ke Taruna, Akpol, Taruna, Mil itu kan. Ya. Pas tahun saya itu ada pengumuman itu udah enggak. Akhirnya saya tidak jadi ngambil, saya sekolah nyari sendiri waktu itu. Terserah mau sekolah mana Bapak itu. Sekolah SMA Wadman di mana. Nah setelah itu lulus sekolah itu kan sempat mesti keinginan buat daftar Akmil, Akpol, STPDN, STAN dan lain sebagainya. Daftarlah saya semuanya daftar. Nggak ada yang lolos kan? Alhamdulillah nggak ada yang lolos. Kalau lolos saya nggak mungkin jadi camat sekarang. Iya. Makanya alhamdulillah tadi ya. Ya termasuk STPDN-nya juga nggak lolos waktu itu. Terus ngambillah kuliah. Karena waktu itu cita-cita saya selain itu ya sudah saya pengen kerja di PLN waktu itu. Makanya saya ngambil teknik elektro Undip. Waktu itu ada program namanya PMDK. PMDK itu yang pakai
rapot atau apa tuh ya? Seleksi bibit unggul itu ya dari nilai dari ini. Itu saya sekolah. keterima di Undip di Teknik Elektro. Hmm. SPMB saya ikut. Tapi yang elektro D3 waktu itu, keterima di D3 Elektro Undip. Kemudian yang SPMB yang sekarang namanya apa ya? SBMPTN apa itu? STP seleksi masuk ya kan? Nah, SPTDN. seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Iya, Kita benar. itu keterima saya di S1 Ekonomi Manajemen Undip juga. Nah waktu itu nanya ibu, karena yang bayari kan orang tua ya. Bu terserah wis, aku mau kuliah yang mana. Nah aku pengennya Teknik Elektro, tapi D3. Tapi ibu bilang wis ambil S1-nya saja. S1 Ekonomi. Ya sudah tak ambil, tak jalanin 1 semester. Dan alhamdulillah waktu itu satu angkatan itu ada 80 sekian, ada 2 kelas ya. Iya. Jadi 160-an orang. Di semester 1, 2 orang yang IPK-nya paling rendah itu termasuk saya. Karena saya nggak niat Untuk masuk jurusan tersebut sekolah ya. di sosial. Iya. Karena dari SMA IPA kan, Iya. makanya elektronya juga oke dan lain sebagainya. Nah, dari situ terus ada CPNS nih, mau masuk semester 2. Sampai saya semester 1 tuh dipanggil sama ini, dosen wali. Dosen wali, kok IPK kamu paling jelek? 2,4 saya masih ingat. Iya. IPK. Yang lainnya tuh di atas 3 semua, ada 2 orang. 2,4 salah satunya saya. Dipanggil dosen wali, kenapa seperti itu? Nggak tahu, karena nggak minat di ini aja ya. Di sosial tadi ya, di di manajemen sosial, bisnis iya. tadi. Terus habis itu semester 2 ada pendaftaran CPNS. Atau tuh ibu yang ngasih tahu kalau ada selebarannya ada pengumuman CPNS. Iya. Waktu itu di Satpol PP ya. Di Satpol PP. Saya namanya anak muda usia masih 18 tahun. Setelah daftar Akmil, Akpol, SPDN, STAN semuanya nggak keterima. Semua sudah kan dicoba frustasi ya. kan. Iya. Karena dalam benak saya waktu itu, alah ini semua pasti titipan semua lah orang-orang yang masuk. Waktu itu saya seperti itu. Saking skeptisnya dengan yang namanya pemerintah ya. Saya bilang sama ibu, Bu, oke aku berangkat tes. Teman, saya nggak mau, aku udah ngurus surat-surat. Aku nggak mau ngurus surat-surat. Iya. Ibu saya, yaudah ibu sih ngurus surat-surat. Semua yang ngurus surat-surat, dia berangkat tes waktu itu. Saya ingat tes itu berangkat dari rumah sakit daerah Ungaran. Karena adik saya masih Om 6 waktu itu. Om 6, tapi saya hari itu harus tes. Saya belajar di rumah sakit, pagi tes berangkat hujan. Naik motor dari Ungaran, nggak pakai sepatu, sampai tesnya tuh saya di SMA 6. SMA 6 tuh sini, Ronggolawe ya. Ronggolawe. Ronggolawe, tes di situ. Terus berapa minggu kemudian pengumuman di koran. Ada nama saya. Nggak percaya mas, saya pikirnya habis ini pasti ada seleksi lagi nih pasti. Gitu kan. Ternyata enggak, memang keterima. Karena skeptisnya tadi nama sudah muncul aja Sudah muncul saya masih skeptis. masih juga nggak ini Masih ya. enggak juga. Saya karena mikir, nanti pasti digugurkan dengan cara. Ya karena waktu itu nggak tahu ya, karena ya saya skeptis dengan pemerintah, jujur waktu itu. Berarti memulai karir dari Satpol PP saya. Satpol 2006. PP, CPNS 2006. Usia 18 tahun. Oke. Nah, kuliah bagaimana pada saat itu? Dilanjutkan dengan Nah, kuliah kemarin habis kegiatan di Benda Ngisor, saya ketemu dosen saya waktu di Undip itu. Iya. Yang kebetulan juga akhirnya jadi teman mainan itu kan, mainan motor drill itu kan. Iya. Saya akhirnya DO. Karena ekonomi Undip waktu itu nggak ada yang kelas sore mas. Oh, kan dulu beberapa fakultas di Undip kan ada yang gitu bahasanya extension ya. Di ekonomi ada extension kelas extensi, teman kan gedung sendiri, sama-sama pagi. Iya. Jadi ada ekonomi yang reguler sama ekonomi yang ekstensi, tapi kelasnya sama-sama pagi. Iya. Jadi nggak bisa waktu itu. Nggak bisa sambil kerja bisa. ya. Akhirnya ya udah tak diemin aja, dikirimin surat, akhirnya DO. Setelah itu karena saya waktu itu di Satpol PP, kemudian saya kuliah lagi, ngambil jurusan hukum. Ambil jurusan hukum, lulus 2000 berapa ya? 10 kayaknya. Terus 2010, terus 2010 juga itu malah saya mutasi, dipindah waktu itu ke bagian protokoler. Oh, berarti dari Satpol Kesatuan itu cuma hanya berapa tahun berarti? 4 tahun. 4 tahun pindah ke protokoler. Protokoler. Terus ya waktu itu tawaran saya kenapa saya mau di situ, karena menurut saya di protokoler tuh saya harus ketemu setiap hari, harus ketemu banyak orang dan berbeda-beda. Dan memang sudah visinya ke situ ya? Iya, memang passionnya dari situ. Iya. Jadi ketemu banyak orang, ngobrol.
ketemu dengan berbagai macam karakter. Iya. Kita harus memahami mereka. Menurut saya itu pelajaran. Tuh selesai di protokolnya berapa tahun ya? 2010, 2012 menjadi ini staf wali kota Semarang. 2012 sampai dengan 2017, 5 tahun berarti kan, 5 tahun, terus habis itu 2017 ini jadi kepala BLU Trans Semarang yang ngurusin bis ini. Oh, di Semarang Di Trans ya? Semarang sampai 2019 Desember. 2019 Desember saya pindah ke pariwisata sampai Juni kemarin. Baru Juni kemarin baru pindah ke sini. Ternyata Jadi ini ya, 6 dinas ya, 6 dinas ya, selama kurang lebih dari 2006 ke sekarang 2022, 16 tahun. Tapi 16 tahun sekarang sampai di bulan Juni tanggal 24 tadi ya, diumumkan jadi camat. Ada perasaan memang sesuatu yang sudah diciptakan atau kaget atau gimana sih? Kaget pasti Mas, karena nggak ada yang tahu saya mau di sini. Mau jadi camat aja nggak tahu. Saya ingat waktu itu hari Jumat jam 2 siang, saya waktu itu di disposisi sama Kepala Disbudpan untuk menerima tamu dari Dinas Pariwisata Surabaya. Masih di ruang rapat, tiba-tiba ditelepon nih dari BKPP sama yang ngurusi kepegawaian bahwa saya dapat undangan pelantikan. Dapat undangan pelantikan, kok suruh ngajak istri? Biasanya undangan pelantikan itu sendiri. Iya. Saya udah curiga nih, ngajak istri pasti jadi camat, cuman nggak tahu jadi camat mana. Dan saya datang ke ruangan pun waktu itu terlambat, karena undangan jam 2:15, acaranya jam 3. Saya harus memanggil istri saya, harus bawain batik lengan panjang, saya nunggu di halaman balai kota, masuk ruangan itu setelah Indonesia Raya. Setelah bukan saya baru masuk. Dan Indonesia Raya masih di luar pintu, baru masuk terlambat. Sudah ternyata pengumuman ditaruh di Gajah Mungkur. Di satu sisi senang sih Mas, senang karena saya orangnya ini lebih senang challenge, tantangan baru. Jadi ketika saya sudah melakukan sesuatu, kalau mau ulangi lagi, gini, contohnya melakukan sesuatu dan sudah berhasil, mau ulangi lagi, kalau itu skalanya nggak dibesarin lagi ya, kuantitinya, nggak ada challenge ya. Nggak terpacu ya. Ya sudah jalan gitu, pasti bisa lagi. Tapi kalau dikasih tempat yang baru, bahkan ini kayak di wilayah kan saya mulai 2006 sampai Juni kemarin kan belum pernah saya ditempatkan di kelurahan, tempatkan di kecamatan belum pernah. Makanya ini tantangan buat saya dengan pengalaman yang ada, tapi ya alhamdulillah 3 bulan pertama sih sudah, sebulan pertama justru malah udah kepegang ininya sih, tekniknya ya, caranya, dengan cara saya sendiri ya, dengan minta masukan ke teman-teman, mengelola isu, mengelola problem, atau memetakan daripada Gajah Mungkur ini ya. Sebulan pertama udah ketemu. Ternyata kan memang selaras dari awal tadi, dari kecil sudah milih sekolah aja ke tempat yang lebih jauh. Dan tiba-tiba ilmu itu kan sebenarnya menjadi berguna. Maksudnya milih tempat yang lebih jauh biar pulangnya alasannya bisa lebih sore. Padahal main dulu. Biar nggak terkontrol ya. Nggak terkontrol bapak gitu. Iya, kalau dekat kan gampang dipanggilnya. Nah begitu jadi camat, pertama kali diumumkan tadi jadi camat dan camat Gajah Mungkur. Nah kan kita sering lihat ini, Mas Ade adalah salah satu yang saya lihat dari sebagian camat atau sebagian dari pemimpin yang sekarang terupgrade, yang memang orang-orang yang milenial yang sekarang benar-benar memakai media sosial. Nah, pada saat pertama kali belum ke media sosial, dapat Gajah Mungkur, pasti ada target 100 hari kerja di diri Mas Ade. Challenge ke diri saya sendiri sebenarnya. Kalau sosial media saya sudah pakai lama Mas, termasuk kegiatan personal saya sendiri ya. Karena dari pariwisata tadi ya juga. Sebelumnya pun saya sudah pakai. Oh memang suka ke dunia. Bahkan waktu di Trans Semarang itu saya ke sana, adminnya itu saya off-kan. Akun bawa sini, saya yang ngelola, saya bawa 3 bulan, 4 bulan ya itu ya. 3 bulan pertama, tolong dipelajari apa yang saya lakukan. Cara mengelola bales DM, cara mengelola aduan, itu saya ambil alih sendiri 3 bulan pertama. Sambil 3 bulan itu teman-teman saya bukan contohkan sekolah ya. Saya contohkan, tapi saya datangkan materi dan lain sebagainya. Jadi karena saya nggak bisa ngasih ini kan, saya bisanya ngasih ini loh contohnya ngelola seperti ini. Itu kan ya. Dan dari situ saya ingat waktu itu Trans Semarang saya masuk itu
following sama followersnya banyak following. Followingnya 2000-an, followersnya cuma 400 atau berapa. Jadi lebih apa ya, cekatan mengikuti daripada diikutin ya. Sekarang udah berapa ya? 20 sekian ribu kayaknya. 20 sekian ribu. Nah, berarti sebenarnya dari pengalaman tadi memang dan kesukaannya di dunia medsos, pada saat menjadi camat nggak susah juga beradaptasinya ya? Kebetulan gini sih ya, sedikit banyak saya juga ini sama istri kan mainan TikTok sudah lama ya. Dulu kan kalau kemudian saya sempat lihat TikTok itu bukan sosial media, tapi dia lebih ke apa ya, ke media untuk mendistribusikan sebuah informasi. Iya. Bukan kayak Instagram. Jadi ini perlu dibedakan, Instagram, Facebook, Twitter, apalagi ya, dan lain sebagainya punya ciri khas masing-masing. Facebook seperti ini, Instagram seperti ini, Twitter ini. Kalau TikTok menurut saya dia platform, saya sempat baca ulasannya itu bisa dicari di TikTok adalah platform untuk orang mendistribusikan karya, mendistribusikan informasi. Di luar itu branding tentang apa, produk atau apa, tapi itu lebih ke informasi. Tapi kalau Instagram dia lebih ke personal brand, gitu kan? Iya. Ngelola sebelum reels keluar ya. Iya. Sebelum reels keluar, karena reels keluar kan untuk menyaingi TikTok ya, TikTok tadi. Meskipun dia satu holding, tapi kan untuk supaya seimbang gitu kan. Iya. Itu Mas. Jadi kenapa saya milih TikTok waktu itu ya? Karena dia tempat untuk mendistribusikan sebuah informasi yang harus kita kelola dengan baik. Ya uji coba aja waktu itu, sekali dua kali ya rame. Nah kita kan lihat juga. Bahkan di pariwisata saya cuma nyanyi nih sama Mas Dimas. Sampai di repost Gus Miftah ya, di repost Gus Miftah yang nonton 9, sekian juta orang. Itu mulai dari situ, oke, berarti TikTok itu lebih ke sesuatu yang punya nilai menarik gitu. Iya. Dan cepat, dan hampir semua level menggemari dan suka melihatnya ya. Dan saya juga nggak punya tim khusus untuk membuat isu, membuat apa, enggak, mengalir aja. Mengalir pada saat kita on the spot ke lokasi. Iya, karena kita harus turun. Dengan turun kita akan punya banyak problem yang harus kita selesaikan. Ya yang itu yang kita angkat. Nah, Mas, kan pada saat kita megang misalnya anggap Gajah Mungkur kan banyak beberapa isu-isu sosial. Susah nggak menyelesaikan isu sosial itu? Misalnya apakah sengketa lahan, ataukah mungkin surat menyurat? Bagaimana sih caranya, Mas Adi? Kembali ke dua tadi. Kan itu bikinan manusia. Hanya cepat dua atau lambat, susah atau mudah, tergantung kita. Mau cepat ya berarti kita harus koordinasinya intens dengan pemangku kepentingan. Susah atau mudah, ya sama, kembali lagi ke situ. Kalau kita setelah kita tarik itu kembali lagi dari kita, mau nggak nyelesain itu, mau nggak bantu kayak tadi anak-anak yang udah 2 tahun nggak punya akte misalnya, mau nggak? Kalau nggak mau ya udah diemin aja. Nah, isu-isu misalnya tadi ada anak nggak ada akte gitu, isu yang Mas dapat dari itu ada informan atau gimana? Atau ada yang dari sosmed, ada yang dari Instagram, TikTok, ada yang dari istri saya. Saya kan juga istri saya juga aktif nih, turun ke bawah. Kadang ketemu ibu-ibu, ketemu isu apa, ya itu disampaikan ke saya. Kadang pas ketemu di kantor sampaikan, kalau nggak pas di rumah, pasti kan satu kasur nih. Nah kan mesti cerita sehari ini ngapain. Kalau ada isu ya sudah langsung. Coba besok pagi kita selesaikan. Dan saya turun langsung, Mas. Contohnya ke Dukcapil tuh, bukannya saya nyuruh orang ya, nyuruh staf saya, oh ke sana enggak. Karena saya sambil belajar, saya bawa ke sana sendiri. Ya sama Mas Dimas tuh. Ya, Rano Dewi ya, sana sendiri, kawat sendiri, ngobrol sambil saya belajar. Ini aturannya tentang apa sih? Kok bisa seperti segini lama? Ternyata bisa. Kalau yang dulu, ya maaf sih, nggak membandingkan. Ya, cuman infonya, wah dulu berkahnya berhenti di sini, artinya kan ini nggak mau nolong nih orangnya. Artinya bottleneck-nya kita bersihin satu-satu ya. Ini saya merinding. Saya kalau sudah ketemu itu, saya inget ini, ada nih, nah ini. Namanya Dek Ramot nih. Ini yang pertama kali menurut saya setelah saya menolong ketemu Dek Ramot ini bisa sekolah. Ini saya belikan baju sekolah. Lihat senyumnya tuh Mas. Bisa sekolah di sekolah negeri. Di SD apa itu, sekolah negeri. Lihat senyumnya dia meskipun telat ya, dia usia hampir 8 tahun. 7 tahun lebih. Kayaknya di sini tuh nyes gitu loh. Iya. Makanya mulai dari situ
Ya udah nolong-nolong aja. Bisa bermanfaat bagi banyak orang itu suatu kesenangan ya. Nggak mengharap apa-apa, tapi pasti orang berbuat baik kan pasti nggak harus saya yang menerima ya. Iya. Misalkan anak saya, cucu saya tuh pasti akan dimudahkan tuh orang. Setelah jadi camat, kira-kira ada peningkatan DM nggak atau intensitas daripada orang berinteraksi di media sosial? Banyak Mas, ini kalau diem gini sebentar ya udah ada DM tuh. Udah Nanti banyak. pasti di mobil biasanya nih nyetir ya masih membukain balesin satu-satu. Kadang isu dari situ. Contoh kemarin pohon mau tumbang. gitu Ya, kan, saya lihat ada itu yang- malam itu juga bergerak ya. Ini ya terus ini barusan di Samangan tuh udah mau roboh dari DM Instagram udah langsung dieksekusi yang dinas terkait. Cek dulu. Lebih simpel ya Mas, makanya jangan ribet-ribet ya maksudnya. Iya, kalau Orang mau ketemu saya gini ya sudah. Ini mau minta tanda tangan di mana, nggak usah kantor, ketemu di mana. Memudahkan Simpel ya. aja, Mas. Tadi dua kata tadi ya, kalau bisa cepat, kenapa lambat? Susah atau mudah, Mudah, cepat atau lambat. Cepat atau lambat? Hanya Tergantung dua kita itu mau ya. apa enggak. Benar. Jadi, nah Mas kita makasih nih, tapi sebelumnya kita sudah banyak ngobrol nih, dan apa sih yang menjadi sharingnya mungkin Mas Ade Bakti sebagai Pak Camat Gajah Mungkur untuk anak muda milenial yang kira-kira tadi kan mungkin masih bisa dikelola untuk produktif. Kira-kira pesannya apa nih, khususnya untuk warga Gajah Mungkur? Apa ya? Saya masih punya banyak teman-teman yang usianya mungkin di atas di bawah saya sedikit yang masih skeptis dengan pemerintah. Apalagi kemarin ketika saya masih di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ya. kan banyak nih anak-anak muda yang jadi seniman dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini sih lebih ke lebih ke komunikasi saja yang kurang gitu. Misalkan gini, kenapa kalian skeptis ya? Toh kalian belum pernah berkomunikasi dengan kawan-kawan di pemerintahan, kok sudah menyimpulkan sesuatu misalnya. Iya. Kan kita nggak punya indera keenam, benar nggak sih? Benar. Misalkan Mas Lender belum ketemu saya, Jangan Mesti- suzon dulu ya. Maksudnya kan sujon, mesti lihat TikTok saya, wah ini mesti pencitraan, Pencitraan, Pak, ini mesti frame apa, ya. ini mesti meh ngopo, ini mesti gitu ya. Oke. Tapi kalau ada komunikasi kan beda. Hari ini kita ngobrol misalnya, Iya. setelah itu kan beda. Saya pun juga sama. Setelah Mas Lender itu kalau diam itu kan, wah ini kayaknya tukang pukul nih Mas Lender. Nah, misalkan gitu kan enggak kan. Setelah ngomong, ketemu kan iya. enggak kan. Artinya ya kembali lagi ya tabayun ya, bertanya, pastiin. Iya. Jangan sujon. Oke. Membuka diri untuk tahu informasi dan juga membuka diri untuk bertanya kalau emang nggak tahu. Oke. Itu pesannya bagi ini ya, bagi para milenial Gajah Mungkur ya. Ah. Ya, Mas Ade, saya terima kasih nih udah ganggu Siap. waktunya, dan saya Terus, Mas izin Lender. kasih